Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nur Hasanahku yang saya cintai, sebelumnya kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih karena saudara sudah kembali ke channel YouTube kami. Kali ini saya akan membahas tentang kisah dari banyak versi yang berseliweran dalam sebuah tutur atau cerita sang Raja Pajang pertama, yaitu Sultan Hadiwijaya atau lebih dikenal sebagai Joko Tingkir. Joko Tingkir waktu kecil bernama Mas Karebet. Beliau merupakan putra dari Kebo Kenanga atau Ki Ageng Pengging. Sejak peninggalan ayahnya, Mas Karebet diasuh oleh Nyai Ageng Tingkir. Dari sejak itulah Mas Karebet dinamakan Joko Tingkir. Setelah melakukan perjuangan yang sangat panjang dan melelahkan, Joko Tingkir berhasil mengabdi kepada Kesultanan Demak dan menjadi kepercayaan dari Sultan Trenggono. Karena pengabdiannya pada Kesultanan Demak, Joko Tingkir kemudian diangkat menjadi menantu Sultan Trenggono, juga sekaligus diangkat menjadi Adipati Pajang. Pasca terbunuhnya Arya Penangsang di Sungai Bengawan Sore oleh Danang Sutawijaya yang kelak menjadi Penembahan Senopati, Joko Tingkir yang tidak mendapatkan restu dari Sunan Kudus untuk menjadi raja di tanah Jawa itu menobatkan diri sebagai Raja Pajang, bergelar Sultan Hadiwijaya. Simak kisah selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan hidupin tombol loncengnya. Dikisahkan Adipati Handayaniningrat atau Ki Ageng Pengging Sepuh yang berkuasa di wilayah Pengging memiliki 3 orang putra, yaitu Kebo Kanigara, Kebo Kenanga, dan Kebo Amir Luhur. Setelah kepergian Ki Ageng Pengging Sepuh, Pengging kemudian dipimpin oleh Kebo Kenanga yang kemudian bergelar Ki Ageng Pengging II di bawah kepemimpinan Raden Fatah. 2 tahun sudah Kebo Kenanga atau yang lebih dikenal sebagai Ki Ageng Pengging II tidak menghadap kepada Raden Fatah di Kesultanan Demak Bintoro. Mendengar berita itu, Raden Fatah memerintahkan kepada Ki Gedeng Wonopolo untuk mencari tahu fakta Ki Ageng Pengging. Apakah benar kalau Kebo Kenanga atau Ki Pengging II berniat untuk membangkang dari kerajaan Demak Bintoro? Setiba di Pengging, Ki Ageng Wonopolo tidak hanya ditemui Kebo Kenanga, namun ditemui pula oleh Ki Ageng Tingkir, Ki Ageng Ngerang, juga Ki Ageng Putuh. Selagi mereka membicarakan Kebo Kenanga yang sudah 2 tahun tidak menghadap kepada Raden Fatah, lahirlah jabang bayi dari Nyi Ageng Pengging yang bernama Mas Karebet. Karena terbukti Kebo Kenanga berniat membangkang dari Kesultanan Demak, Raden Fatah kemudian memerintahkan kepada Sunan Kudus untuk memberikan hukuman mati kepada Kebo Kenanga. Singkat kata, Kebo Kenanga tewas sesudah mendapatkan hukuman mati dari Sunan Kudus. 40 hari sepeninggalan Kebo Kenanga, Nyai Ageng Pengging kemudian meninggal pula. Sepeninggalan Nyai Ageng Pengging, Mas Karebet menjadi anak yatim piatu dan kemudian diasuh oleh Nyai Ageng Tingkir. Karena tinggal di desa Tingkir, Mas Karebet kemudian dikenal dengan nama Joko Tingkir. Di saat berusia dewasa, Joko Tingkir ingin meninggalkan desa Tingkir untuk mencari ilmu, baik ilmu lahir maupun ilmu batin. Nyai Ageng Tingkir merestui karenanya.
Sesudah mendapatkan restu dari Nyai Ageng Tingkir, Joko Tingkir pergi ke arah timur, yakni ke arah desa Selo. Di desa Selo inilah Joko Tingkir berguru kepada Ki Ageng Selo. Suatu hari Joko Tingkir meninggalkan desa Selo, pergi ke puncak gunung Telamaya yang berada di sebelah barat Laut Ngandong. Sewaktu tinggal sebulan di rumah Ki Ajar Adirasa, Joko Tingkir bermimpi kejatuhan rembulan. Mimpi itu lalu diceritakanlah kepada Ki Ageng Selo. Maka berkatalah Ki Ageng Selo, kelak kau akan mendapatkan derajat yang mulia dan pangkat yang tinggi. Lalu sepeninggalan Raden Fatah, Pangeran Sabranglor dinobatkan sebagai Sultan kedua di Kesultanan Demak. Lalu sepeninggalan Pangeran Sabranglor yang kala itu bertempur melawan pasukan Portugis di Malaka, Sultan Trenggono naik tahta sebagai raja di Kesultanan Demak dengan didampingi Patih Wonosalam. Oleh Ki Ageng Selo, Joko Tingkir yang telah disarankan untuk mengabdi Kesultanan Demak Bintoro diminta kembali untuk ke desa Tingkir untuk memohon restu kepada Nyai Ageng Tingkir. Nyai Ageng Tingkir mau merestui asalkan Joko Tingkir bersedia menggarap tanaman padi terlebih dahulu. Ketika menggarap tanaman padi gogo di sawah, Joko Tingkir bertemu dengan Kanjeng Sunan Kalijaga yang kala itu baru pulang dari pemantingan. Kepada Joko Tingkir, Kanjeng Sunan Kalijaga menyarankan agar ia mengabdi Kesultanan Demak Bintoro. Pertemuannya dengan Kanjeng Sunan Kalijaga diceritakan kepada ibu angkatnya, yaitu Nyai Ageng Tingkir. Mendengarkan penuturan putranya, Nyai Ageng Tingkir memberi restu dan menyarankan agar meminta bantuan kepada Kiai Ganjur, adik kandung Nyai Ageng Tingkir, untuk menghadap Kanjeng Sunan Trenggono III. Kesultanan Demak dengan tekad yang bulat, Joko Tingkir kemudian pergi ke Kesultanan Demak. Singkat cerita, Joko Tingkir yang ditemani Kiai Ganjur itu telah menghadap Sultan Trenggono guna menyampaikan hasrat pengabdiannya pada Kesultanan Demak Bintoro. Lalu Sultan Trenggono menerima niat pengabdian Joko Tingkir yang kala itu dapat menempati kolom dengan cara membelakanginya oleh Sultan Trenggono. Joko Tingkir kemudian diangkat menjadi Lurah Wiratantama. Suatu hari Kesultanan Demak pernah menerima pendaftaran prajurit atau tantama. Di antara calon tantama itu muncullah seorang lelaki Jumawa dari telatah Gaduh yang bertinggal di desa Pingit. Seorang calon tantama yang selalu menyombongkan diri dan selalu menyampaikan bahwa dia tidak mempan dengan segala jenis senjata itu bernama Ki Dadung Awuk. Karena kesombongan Ki Dadung Awuk itu, Joko Tingkir ingin menjajal kesaktiannya. Dengan sekali tusukan sabda kinang atau tusuk konde dari Joko Tingkir, Ki Dadung Awuk tewas dengan dada menyemburkan darah segar yang melumurinya. Peristiwa tewasnya Ki Dadung Awuk di tangan Joko Tingkir itu membuat murka Sunan Trenggono. Karenanya Sultan Trenggono mengusir Joko Tingkir dari Kesultanan Demak. Dengan langkah yang gontai dan wajah yang muram, Joko Tingkir kemudian meninggalkan Demak. Dia melewati Gunung Gendeng, berjalan ke arah selatan hingga sampai ke wilayah Jati Tengah. Di Jati Tengah, Joko Tingkir bertemu dengan Ki Ageng Putuh. Oleh Ki Ageng Putuh, Joko Tingkir dibawa pulang ke Gunung Kelud. Selama beberapa hari, Joko Tingkir tinggal di rumah Ki Ageng Putuh. Oleh Ki Ageng Putuh dan Ki Ageng Ngerang, Joko Tingkir disarankan untuk berziarah ke makam ayahnya, yakni Ki Ageng Pengging II. Dari makam ayahnya,
Joko Tingkir mendapat petunjuk agar berjalan ke arah tenggara, yakni ke desa Tegas Aji. Di desa itulah Joko Tingkir mendapat petunjuk dari Ki Buyut Banyu Biru atau Ki Kebo Kanigoro. Oleh Ki Buyut Banyu Biru, Joko Tingkir dipersaudarakan dengan Mas Manca, putra dari Raden Jobalika, salah satu keturunan dari Brawijaya. Pada waktu yang tepat, Joko Tingkir yang diramalkan akan menjadi raja di Pajang oleh Ki Buyut Banyu Biru itu diminta kembali ke Sultanan Demak. Dalam kepergiannya ke Sultanan Demak, Joko Tingkir disertai oleh Mas Manca dan kedua putra Ki Buyut Mancastro, yakni Joko Wila dan Buragil. Kedikdayaan Joko Tingkir yang melegenda di tanah Jawa tidak bisa dilepaskan dari pusaka berupa ikat pinggang atau timang Kiai Bajul Giling yang diberikan gurunya Ki Buyut Banyu Biru atau Ki Kebo Kanigara. Menurut cerita, konon timang Kiai Bajul Giling dibuat oleh Ki Buyut Banyu Biru dari biji baja murni yang diambil dari gumpalan magma lahar Gunung Merapi dan kulit buaya. Dengan kesaktiannya, biji baja murni itu oleh Ki Buyut Banyu Biru dibuat sebuah pusaka. Berdasarkan babat Jawa dan babat Pengging, kekuatan yang dimiliki timang Bajul Giling itu adalah barang siapa yang memakai ikat pinggang Kiai Bajul Giling ini, maka dia akan kebal dari segala macam senjata tajam dan ditakuti semua binatang buas. Sesudah mendapatkan restu dari Ki Buyut Banyu Biru, Joko Tingkir bersama Mas Manca, Joko Wila, dan Wuragil menyusuri sungai dengan memakai getek. Dari Bengawan Picis, getek itu terus melaju menuju Kedung Sumingi. Di kedung itu, Joko Tingkir dihadang pasukan buaya yang dipimpin oleh Baurekso dan patihnya yang bernama Jalu Mampang. Pertarungan Joko Tingkir dengan ketiga kawannya melawan pasukan buaya itu tidak dapat dihindarkan lagi. Berkat kesaktiannya, Joko Tingkir beserta ketiga kawannya itu dapat menaklukkan pasukan buaya Baurekso, dan sisa buaya yang kalah dari Joko Tingkir itu kemudian menjadi abdi dan menghantarkan Joko Tingkir dan tiga kawannya itu dari ketepian Kedung Semingi. Joko Tingkir berjalan menuju desa Putuh. Dari desa Putuh mereka menuju Dusun Bulu. Dari Dusun Bulu, Joko Tingkir, Mas Manca, Joko Wila, dan Wuragil berjalan ke arah barat laut ke arah Majenan. Dari Majenan mereka bergerak kembali ke arah Grobogan sesuai petunjuk gurunya di dalam hutan. Lalu Joko Tingkir mencari ke Pundan. Sesudah menemukannya, lantas Joko Tingkir memasukkan tanah berisi jampi-jampi yang diberikan oleh Ki Buyut Banyu Biru itu ke dalam mulut kerbau tersebut. Seketika kerbau itu menjadi gila dan bergerak ke pesanggrahan Prawoto dan mengamuk bagaikan banteng ketaton. Pesanggrahan Prawoto seketika porak-poranda. Orang-orang yang di sekitarnya berlari tunggang langgang untuk mencari keselamatan. Para prajurit yang sakti mandraguna kala itu tidak sanggup menghadapi amukan kerbau itu. Banyak orang yang sudah menjadi korban dan terluka. Menyaksikan kehebatan Joko Tingkir, Sultan Trenggono segera meminta bantuan untuk mereda amukan kerbau Ndanu tersebut. Bila Joko Tingkir bisa menaklukkan kebun Ndanu tersebut, Sultan Trenggono akan mengampuni kesalahannya terdahulu. Tanpa berpikir panjang, Joko Tingkir segera mengambil tindakan dengan membunuh kerbau Ndanu tersebut hanya dengan satu pukulan. Berkat jasanya itu, Joko Tingkir kembali diangkat oleh Sultan Trenggono sebagai kepala Wiratamtama. Kelak Joko Tingkir pun dinikahkan Sultan Trenggono
dengan salah satu putrinya yang bernama Ratu Mas Cempaka. Selain dinikahkan dengan Ratu Mas Cempaka, Joko Tingkir juga diangkat oleh Sultan Trenggono menjadi adipati di Pajang. Lambat laun, Kadipaten Panjang yang terletak di sebelah timur Pengging tersebut atau sebelah barat daya dari Desa Putuh dapat menguasai beberapa wilayah, antara lain Kedung Bagelen, Banyumas. Sepeninggalan Sultan Trenggono pada tahun 1546, putranya yang bergelar Sunan Prawoto naik tahta. Namun tak lama kemudian Sunan Prawoto tewas dibunuh oleh Arya Penangsang. Lalu utusannya pada tahun 1549, tahta Demak kemudian dilanjutkan oleh Arya Penangsang dengan memindahkan pusat kepemerintahannya ke Jipang. Arya Penangsang juga membunuh Sultan Prawoto juga tanpa alasan. Sebelumnya, Sunan Prawoto juga membunuh ayah Arya Penangsang yang bernama Pangeran Seda Inglepen. Karena Pajang juga sudah menunjukkan posisinya, Arya Penangsang juga mengirim utusan untuk membunuh Joko Tingkir di Pajang. Namun utusan itu gagal karena Joko Tingkir terlampau sakti dan memiliki ageman Kiai Bajul Giling. Setelah mengalahkan utusan Arya Penangsang, Joko Tingkir justru menjamu para utusan itu dengan baik. Joko Tingkir memberi mereka hadiah untuk memancing amarah serta mempermalukan Arya Penangsang. Joko Tingkir yang segan memerangi Arya Penangsang secara langsung karena masih ada kerabat keluarga Demak dan juga Arya Penangsang merupakan murid dari Sunan Kudus. Joko Tingkir kemudian mengadakan sayembara. Barang siapa yang dapat membunuh Arya Penangsang, maka dia akan mendapatkan tanah Patih dan alas Mentaok atau Mataram sebagai hadiahnya. Sayembara itu pun diikuti Ki Ageng Pemanahan dan Ki Ageng Panjawi dan juga Ki Juru Mertani sebagai ahli strategi, dan juga Danang Sutawijaya, putra dari Ki Ageng Pemanahan yang juga putra angkat Joko Tingkir. Pertempuran sengit yang sangat penuh strategi pun berlangsung di tempat Bengawan Sore, sehingga akhirnya Arya Penangsang menghembuskan nafas terakhirnya oleh Ki Ageng Pemanahan di ujung pertempuran. Oleh Joko Tingkir kemudian diberikan tanah Perdikan Mataram kepada Ki Ageng Pemanahan dan tanah Patih kepada Ki Ageng Panjawi. Joko Tingkir kemudian naik tahta di Pajang, bergelar Sultan Hadiwijaya. Saat naik tahta kekuasaan, Joko Tingkir hanya mencakup wilayah Jawa Tengah saja. Karena sepeninggalan Sultan Trenggono terjadi perseteruan politik, sehingga banyak daerah-daerah bawahan Jawa Tengah yang melepaskan diri. Negeri-negeri di Jawa Timur persekutuan Adipati Pangwetan saat itu dipimpin oleh Panji Wiryakarma, Bupati Surabaya pada tahun 1568 Masehi. Sunan Prapen, penguasa Giri Kedaton, menjadi mediator pertemuan antara Sultan Pajang dengan aliansi dari Pangwetan. Sebagai tanda ikatan politik, Panji Wiryakarma diambil menantu oleh Joko Tingkir. Selain itu, Joko Tingkir juga berhasil menundukkan negeri kuat lainnya, yaitu Madura, setelah penguasa pulau itu yang Pratanu yang bergelar Penembahan Lemah Duwur Arusbaya menjadi menantunya. Dalam pertemuannya pada tahun 1568 Masehi itu, Sunan Prapen untuk pertama kalinya berjumpa dengan Ki Ageng Pemanahan, dan pada pertemuan kedua kalinya beliau meramalkan bahwa Pajang kelak akan ditaklukkan oleh Mataram melalui keturunan dari Ki Ageng Pemanahan. Mendengar ramalan tersebut,
Joko Tingkir tidak lagi merasa cemas akan kelangsungan kerajaan, karena dia sudah menyerahkan semuanya kepada Ganda Petir beberapa tahun kemudian. Kemudian Sutawijaya yang telah bermukim di tanah perdikan Mataram mulai melakukan pembangkangan terhadap Pajang. Pada tahun 1582, seorang keponakan Sutawijaya yang tinggal di Pajang bernama Raden Pabelan dihukum mati karena berani menyusup ke dalam kaputren menemui Ratu Sekar Kedaton, putri bungsu dari Joko Tingkir. Ayah Pabelan yang bernama Tumenggung Mayang pun dijatuh hukuman karena diduga ikut andil dalam melakukan perbuatan putranya tersebut. Ibu Raden Pabelan yang merupakan adik perempuan dari Sutawijaya kemudian minta bantuan ke Mataram. Sutawijaya kemudian mengirim utusan untuk merebut Tumenggung Mayang yang dalam perjalanan pembuangannya tersebut menuju Semarang. Perbuatan Sutawijaya itu memberi alasan bagi Pajang untuk menyerang Mataram. Perang antara kedua pihak pun hampir saja meletus. Pasukan Pajang yang bermarkas di Prambanan dengan jumlah yang lebih banyak dalam sekejap mengalami kekalahan yang sangat telak. Konon dengan Sutawijaya mendapatkan bantuan dari Kanjeng Ratu Laut Kidul, sang penguasa Laut Selatan. Dengan sekonyong-konyong Gunung Merapi meletus dengan ganasnya. Hutan, lahar, dan hujan batu serta badai panas pun menerjang. Akibat banyak dari laskar Pajang tewas terkena letusan gunung tersebut, selanjutnya diceritakan pada Serat Babat Tanah Jawa. Sultan Hadiwijaya terseret dalam kekacauan tersebut bersama prajurit-prajurit yang tersisa. Akhirnya Sultan Hadiwijaya pun bergerak mundur. Dalam perjalanan kembali ke Pajang, beliau menyempatkan diri untuk ziarah ke makam Sunan Tembayan. Namun sesampainya di sana, pintu makam tidak bisa dibuka. Raja Pajang yang terkenal sakti ini pun bahkan tidak mampu untuk membukanya. Sehingga kala itu ia hanya duduk saja di luar sambil membuka ikat baju gilingnya. Justru kunci makam tersebut memberikan suatu penjelasan. Juru kunci makam tersebut memberi suatu penjelasan kurang bagus tentang kejadian tersebut. Menurut juru kunci tersebut, wahyu keprabuan telah hilang dari pribadi sang sultan. Esok harinya perjalanan pun dilanjutkan, namun rupanya ikat pinggang baju giling tersebut tertinggal di depan pintu makam Sunan Tembayan. Beberapa abdi dalam yang menolong raja saja bahwa Sultan Hadiwijaya tidak lagi bisa mengenal tunggangannya yang kala itu tiba-tiba menjadi galak. Hilangnya ikat pinggang baju giling ini juga terdengar sampai telinga Telik Sandi Mataram. Konon sesampainya di Pajang, datang makhluk halus di juru taman yang menyerang dengan memukul dada Sultan Hadiwijaya karena tidak lagi memakai ikat pinggang baju giling. Pukulan dari sang makhluk tersebut membuat sakit dada sang raja, dan kerajaan Pajang itu bertambah parah. Sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, Sultan Hadiwijaya agar supaya anak-anak dan ratunya jangan sampai ada yang membenci Sutawijaya. Perseteruan antara Pajang dan Mataram sudah garis takdirnya yang dilalui. Selain itu, Sutawijaya sendiri adalah anak angkat dari Sultan Hadiwijaya yang dianggapnya sebagai putra tertua. Sultan Hadiwijaya akhirnya meninggal dunia pada tahun 1582 Masehi dan dimakamkan di Desa Putuh, kampung halaman ibu kandungnya. Banyak kisah tentang hilangnya timang baju giling yang selalu menyertai Joko Tingkir tersebut. Ada sebagian kisah menceritakan
ikat pinggang baju giling di pintu makam Sunan Tembayan itu diambil dan disimpan oleh juru kunci makam tersebut. Namun ada pula yang mempercayai ikat pinggang itu hilang secara gaib, dan hilangnya ageman tersebut juga diketahui dan disadari oleh sang sultan. Demikian sekelumit uraian tentang lika-liku perjalanan Mas Karebet atau yang dikenal sebagai Joko Tingkir. Semoga video ini bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan dari kebodohan saya pribadi. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya, subscribe, subscribe, like, comment, and share. Cepetan.